buka pintu gudang, jelek, kan dia bawa kunci, bawa apa, begitu pintu gudang dibuka, jelek, dia kaget mas. Kayak orang apa ya, shock gitu loh, kayak antara sadar dan tidak sadar mas. Dia itu nggak bisa teriak, nggak bisa gerak, nggak bisa apa, kayak orang Jawa ketenggangan gitu loh mas. Diem gitu. Dilihatnya itu ada ular besar sekali mas. Itu ular beneran apa ular gimana? Nah itu kan Selamat datang di channel yang menyajikan kisah-kisah nyata yang berkaitan dengan mistis. Bersama saya Putra Christian di channel Alamin Lelembut. Selamat malam, berjumpa kembali dengan saya di channel Alamin Lelembut. Sebelum kita mendengarkan cerita kali ini, bagi teman-teman yang ingin mendukung channel ini, bisa klik tombol subscribe dan juga bisa klik like bagi teman-teman yang suka dengan video-video kami, dan juga bisa memberi komentar-komentar yang membangun. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah klik subscribe, klik like dan memberi komentar. Semoga akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, malam ini saya ditemani oleh orang besar. Beliau narasumber yang akan menceritakan kisah pribadi dari temannya. Langsung saja kita perkenankan beliau untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua. Perkenalkan, saya Hendy. Saya akan menceritakan kejadian yang dialami oleh teman saya mas. Kejadian nyata, dan saya sebagai saksi dalam kejadian tersebut mas. Oh iya. Nah, Mas Hendy ini sebagai narasumber juga sekaligus menjadi saksi ya. Saksi yang dialami oleh temannya. Langsung saja kita simak cerita dari beliau. Ya, terima kasih mas. Ini cerita dialami oleh teman saya mas Nanang, namanya Mas Nanang. Saya berteman sama Mas Nanang ini ya cukup lama mas. Sudah tahulah sama Mas Nanang itu, terus sama keluarganya juga tahu mas. Saya juga mengenal. Sudah akrab intinya ya? Sudah akrab intinya. Nah, suatu saat mas Nanang ini datang ke rumah mas, main ke rumah. Dia enggak seperti biasanya kalau main ke rumah itu. Biasanya kan ceria. Itu kayak ada pikiran apa, kayak susah gitu loh. Iya. Wajahnya itu kayak galau gimana gitu ya. Dia datang ke rumah, tak tanya, gimana kabarnya mas? Apa ada masalah? Kok enggak seperti biasanya sampean begini gitu ya. Dia membalas, gini mas, saya ada masalah ini mas, apa saya boleh curhat ke sampean? Loh, enggak apa, silakan, selama saya bisa membantu dan meringankan bebannya sampean. Ini Mas Nanang kira-kira usia berapa dan kejadiannya kapan? Nah, Mas Nanang ini usianya sama saya, sekitar ya 30-an lah. Oh iya. Nah, kejadiannya itu 1 tahun yang lalu, barusan. Iya, barusan 1 tahun yang lalu, gitu mas. Nah, dia cerita, mas, saya mau cerita mas. Oh iya silakan, kalau saya bisa membantu tak bantu mas. Kan ya seperti ya sudah akrab lah sama Mas Nanang ini. Dia cerita, mas, bapak saya ini baru pulang dari rumah sakit mas. Loh, kenapa? Kok kayaknya sih kemarin sih dari rumah sakit. Iya mas, sakit kemarin itu pulang dari rumah sakit. Nah, dari rumah sakit itu mas, apa itu malamnya kambuh mas. Loh, nah katanya dokter sakit apa, diagnosisnya dan gitu. Tanya gitu kan, diagnosisnya itu ya kecapean sama punya emah. Tapi yang dialaminya itu kok aneh gitu loh. Saya jawab, loh aneh gimana?
kan gitu kan. Setiap habis maghrib Mas, itu dia merasakan perutnya ini sakit Mas. Loh, terus kayak dimulus-mulus, kayak dimuter-muter gitu loh. Hanya setelah maghrib ya? Ya itu sampai malam. Maksudnya kalau siang, pagi, enggak, sore? katanya biasa. Terus badannya ini lemes. Lah terus obat dari dokter gimana? Lah resep dari dokter, obatnya, terus saran-sarannya dari dokter semuanya sudah dilaksanakan, sudah diikuti anjuran dokternya, tapi kok tetap gitu ya? Belum sembuh ya? Iya, belum sembuh. Intinya kata dokternya kena mah ya? Iya, padahal apa ya, sering keluar masuk rumah sakit sudah bapaknya ini. Di waktu di rumah sakit itu kan kalau dibolehkan pulang kan berarti kan istilahnya penyakitnya kan sudah sembuh kan gitu kan. Sudah hilang sembuh. Sudah hilang sembuh. Sudah sehat lah. Makanya direkomendasikan pulang. Lah sampai rumah mesti gitu lagi, kambuh lagi. Terus waktu di rumah sakit apakah sakit juga kambuh gitu? Enggak, di rumah sakit ya seperti orang sakit biasa gitu. Enggak mules-mules. Enggak ya, sakit-sakit orang makan ya juga lemes gini, perutnya kayak melilit-melilit kan gitu kan, orang sakit makan gitu. Nah, dari situ saya bertanya ke teman saya Mas Nanang ini. Loh Mas, apa sudah dicarikan obat alternatif, pengobatan alternatif? Saya sarankan gitu. Loh, oh iya ya kan gitu kan teman saya. Coba tak rembukan dulu sama keluarga. Apakah diizinkan apa tidak untuk ke alternatif? Lu alternatifnya tapi gimana kan gitu kan? Lu alternatif kan banyak, tak jelaskan gitu kan ya. Bisa ke orang-orang pinter, ke tabib apa ke apa. Yang penting mengetahui sakitnya ini apa kan gitu. Iya. Kan bener kan ya? Kalau sudah medis sudah, coba kan kita ikhtiar nyari obat kan ke yang lain. Ya, tetap kan ikhtiar gitu. Ya. Tetap ikhtiar. Nah, setelah itu sepakat gini wis. Kalau sampean mau cari alternatif, enggak apa-apa tak bantu. Dalam arti bantunya mau kemana tak anter gitu loh. Biar dia enggak sendirian, maksud saya gitu. Akhirnya ya wis tak rembukan dulu sama keluarga. Pulanglah Mas Nanang. Tuh. Dan pulang itu beberapa hari kemudian Mas Nanang ini ke rumah lagi. Nah, ke rumah lagi tak tanya, gimana Mas bapaknya perkembangannya? Tetap Mas, tapi ya gitu, saya sudah rembukan sama keluarga, akhirnya enggak apa-apa lah, kita ikhtiar nyari obat kan ya untuk kesembuhan bapak. Nah kalau gitu ayo kita cari informasi di mana kira-kira pengobatan alternatif itu, entah ke orang pintar atau kemana-mana, yang penting kita ikhtiar nyari. Itu kira-kira di kota mana itu? Di kota Malang Mas. Oh Malang sini iya. Ya? Di kota Malang sini. Akhirnya di waktu itu juga ya sekitar jam-jam sore gini lah ya, sore habis asar apa habis asar lah, dia langsung ngajak saya, Mas ini aku dapat informasi ada orang ngerti lah Mas, kalau sama ndak repot tolong Mas antar aku kan gitu. Oh, iya. Loh ayo ndak apa-apa, selama sama ndak repot, saya ndak repot, ayo tak antar kan gitu kan. Kalau mau diminum boleh. Wah iya. Sambil merokok juga boleh, nyantai Mas. Ya. Nah, pada waktu itu saya sama Mas Nanang ini mencari alamat tersebut, ya kan? Mencari alamat tersebut, muter-muter. Nah, akhirnya ketemu dengan alamat itu. Alamat itu kita tanya-tanya, akhirnya ditujukanlah ke Pak Pri tadi. Oh namanya Pak Pri? Ya Pak Pri. Ke Pak Pri tadi kita ketemu rumahnya, kita ya sebagai tamu kan kita assalamualaikum kan gitu kan ya. Ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dapat jawaban dari
tuan rumah, apa bener nih rumahnya Pak Pri? Oh bener mas, silakan masuk gitu kan ya, namanya juga ada tamu kan, tuan rumah mesti mempersilakan dengan baik. Iya. Silakan duduk mas. Ya kita masuk, kita duduk, beliau menjawab, dengan saya sendiri mas, Pak Pri, ada perlu apa? Anu mas, ke Mas Anangi ke saya ngomong gini, langsung diceritakan lah. Loh iya mas, sama ceritakan yang apa itu yang terjadi, masalahnya ke bapak ini. Itu akhirnya singkat cerita, setelah diceritakan semuanya, beliau bilang gini, Pak Prinya tadi, sebentar mas ya, tak lihat dulu. Beliau masuk ke dalam, udah tahu apa yang dilakukan beliaunya, Pak Prinya. Kita menunggu di luar. Di luar rumah? Enggak, di ruang tamu. Maksudnya ruang kan tamu. Beliau kan masuk ke dalam kamar apa kan kita enggak tahu kan. Iya. Ya beliau masuk, kita nunggu di ruang tamu. Ya lumayan cukup lama mas, sekitar 20-30 menitan, setengah jam kan gitu. Jam. Nah, akhirnya beliau keluar dari kamar itu, duduk dengan wajah yang agak berat gitu. Pak Prinya itu tadi. Murung ya kayak? Ya enggak murung, kayak melihat sesuatu yang gimana gitu kan, si Pak Prinya. Akhirnya teman saya Mas Anang ini tanya ke Pak Prinya, gimana Pak, bapak saya, apakah ada obatnya kan gitu. Pak Prinya menjawab dengan kayak berat hati gitu, tanpa santai ya. Oke. Nah, ini kayaknya gagal ini kayaknya. Hah? Sepertinya mungkin ya, tebakan saya nih. Bisa juga gitu. Beliau bicara gini, mas, sebelumnya saya mohon maaf, masalahnya ini berat mas. Begitu dek, saya sama teman saya langsung, waduh, kan gitu kan ya, bahasa Jawanya kan ya, aduh ini gimana ini. Bukannya saya tidak mau nolong mas, ini saya tidak mampu untuk mengatasi masalahnya keluarga Saman, bapaknya Saman ini. Kalau yang lain mungkin saya masih bisa membantu. Begitu mas jawabnya. Tapi dikasih alasan kenapa tidak mampu enggak? Enggak, beliaunya itu bilangnya begitu, mungkin untuk menjaga apa, kita kan enggak tahu kan ya. Iya. Alasannya apa, beliaunya enggak ngasih alasan. Intinya nggak mampu. Dari situ akhirnya kita pamit. Di beliaunya mohon maaf enggak bisa membantu, akhirnya kita pamit pulang. Dia pun ya udah Pak, terima kasih telah mengganggu waktunya, mohon maaf. Akhirnya kita pulang. Terus dalam perjalanan itu gimana ya, kita cari mana ya, singkat cerita setelah cari beberapa ke orang pintar itu, jawabannya tetap sama. Berapa kali itu kira-kira? Ya 4 kali. 4 kali? Iya 4 kali itu jawabannya tetap sama gitu. Dan akhirnya singkat cerita ya mas ya, akhirnya Mas Nanang ini WA saya, mas sama repot apa enggak, ayo antar saya mas. Loh enggak, tak jawab gitu kan ya, enggak repot, ada apa, ini saya dapat informasi ada orang pintar lagi yang kita barangkali dapat membantu kan gitu. Iya. Ya ayo jemputan aku, tapi jemputan saya gitu kan. Akhirnya tidak berapa lama Mas Nanang jemput saya, kita berangkat ke rumah orang tersebut. Yang kelima ini ya? Iya yang kelima. Muter-muter ketemu sama orangnya, kita dipersilakan masuk, ditanya apa masalahnya, ada kepentingan apa untuk apa kesini kan gitu. Nah, setelah menceritakan, beliau seperti biasa masuk ke dalam, kita menunggu ya, gitulah ya. Akhirnya beliau ditinggal ke kamar lagi. Kan biasa kan kalau itu kan minta apa kan kita nggak tahu ya, dilihat apa diapa kan kita nggak tahu. Berapa lama itu ditinggal? Nah ini agak lama mas, nggak seperti yang biasanya. Yang awalnya 20 menit, 30 menit, ini hampir 1 jam. Oh. Lama.
saya merokok habis berapa apa itu batang ini kok enggak, wah kok lama, ada apa ini kan, mudah-mudahan ini yang terakhir kita mencari dan ketemu obatnya kan, kita kan ngomong gitu kan sama Mas Nanang ini. Akhirnya beliau keluar gitu kan ya, beliau keluar duduk, maaf Mas ya, beliaunya bilang gitu, orang pintarnya tadi bilang begitu, maaf agak lama, memang ini berat lagi loh. Iya, tapi sebelum saya ngasih solusi, ngasih obat gitu ya, sampean pulang dulu Mas. Loh kok pulang? Sampean tanya di kerjaannya bapaknya sampean itu pernah ada kejadian-kejadian apa? Pokoknya sampean tanya soal di tempat kerjanya bapaknya sampean itu. Itu bapaknya kira-kira usia berapa itu? Usianya kurang lebih ya 50-an lah, 50-an ke atas lah. 50. Ya, wong senior di sananya itu ya karyawan lama. Berarti usia 50 masih kerja itu ya, sebelum sakit itu? Iya, masih kerja biasa, seperti biasa. Nah, habis itu si orang bintangnya ini ngasih tahu gitu, kalau sampean sudah tahu jawabannya apa itu, sudah tanya ke bapaknya sampean, terus bapaknya sampean pokoknya sampean tanya sampai jawab. Berarti ibaratnya itu mendetail soal kejadian-kejadian apa di tempat kerjanya. Kalau sudah ada jawaban, sampean kesini lagi, nanti tak kasih tahu apa penyebabnya gitu. Ini tak kasih nomor telepon saya. Oh, berarti si orang pintarnya sudah tahu sebenarnya ya? Kemungkinan sudah tahu, cuma kan ya nggak tahu, takut gimana kan gitu kan, soalnya ceritanya dari teman saya ini kan nggak begitu detail. Iya kan? Nah, dikasih nomor telepon, nanti Mas kalau sampean sudah mau kesini sampean WA aja apa telepon, takutnya pas saya keluar apa gimana kita janjian dulu biar saya nggak kemana-mana gitu kan. Singkat jelas kita pulang. Nah, pulang terus Mas Nanang ini ke rumahnya bapaknya, kan rumahnya kan enggak satu rumah Mas. Oh, sama bapaknya? Ya, soalnya Mas Nanang ini kan punya keluarga sendiri, ya juga punya rumah sendiri, bapaknya juga begitu sama keluarganya di sana, sama ibu sama adiknya begitu. Sampai di rumahnya ditanya bapaknya sama Mas Nanang, Pak, saya dari orang pintar Pak. Terus ya boleh oleh obat apa, dapat obat apa nih kan gitu, bahasa Jawanya kan gitu kan, namanya orang tua kan dapat informasi gitu kan, mungkin dia dapat support apa, dapat apa ya, kesenangan sendiri lah, dia sakit akan dapat obat kan gitu. Nah, sama Mas Nanang ini diginikan, saya mau tanya Pak, zaman mengalami kejadian apa di tempat kerjanya sampean gitu. Itu kerjanya di mana? Kerjanya ya di gudang Mas, jadi ada gudang, ada gudangnya, ada tempat kerjanya gitu. Wah, kayak perusahaan itu? Kayak perusahaan lah gitulah, kayak perusahaan, cuma enggak begitu besar perusahaannya itu, enggak tahu bidang apa, enggak tahu. Intinya perusahaan kecil ya? Ya, perusahaan lah gitulah. Lah, awal mulanya itu sulit untuk mengorek keterangan, itu sulit dari bapaknya ini. Tertutup kayak ditutup-tutupi gitu Mas. Akhirnya dengan segala macam cara, rayuan, diinterogasi bener-bener, akhirnya timbul gini, sampean mau sembuh apa enggak, ada tekanan gitu kan. Kalau sampean mau sembuh, sampean harus jujur ke saya, ngomong apa adanya tentang kejadian-kejadian apa yang pernah sampean alami di tempat kerjanya sampean. Sampai dibilang gitu. Itu ngerayunya itu enggak sehari gitu langsung. Oh, lama ya, berhari-hari ya. Kan soalnya kan ya samping sakit dia nutupin entah apa yang ditutupi kan enggak tahu ya. Akhirnya bapaknya itu bercerita, gini Nak, di tempat kerja saya itu ada apa ya, kan diginikan sama bosnya sampean itu gimana,
loyal apa enggak? Loh ya loyal, malah saya. Nah ini awal mulanya terbukanya dia cerita. Jadi sama bosnya itu dia seperti anak mas kan, soal apa ya, uang, soal kebutuhannya itu selalu dikasih. Dia butuh apa gitu cepet. Biasanya kan kalau di perusahaan kan sulit untuk pinjam uang apa kan sulit. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Itu kok ibaratnya itu lembur enggak seberapa gitu, kalau ngasih fee apa, ngasih tip, ngasih bonus ya. Kok melebihi dari yang lain ibaratnya gitu loh. Oh gitu. Nah, kalau yang teman-temannya lain enggak ya? Enggak, normal-normal aja, biasa-biasa aja, standar. Hanya bapaknya itu? Iya, yang disuruh-suruh kemana-mana, suruh apa, ya ini bapaknya Mas Nanang ini. Nah dia cerita begitu, oh jadi dia sering dikasih apa gitu sama bosnya ini. Nah suatu ketika ini ada kejadian mas, suatu ketika dia akan ke gudang mas. Ya gudang. Ke gudang untuk mengambil barang. Ya kebetulan kan ya tempat kerjanya itu ya sering keluar masuk gudang itu kan sudah biasa mas. Tapi ini ada kejadian yang aneh mas di saat itu. Yang namanya tempat kerja kan ya sudah ndak asing, sudah biasa kan, sudah puluhan tahun di sana. Nah ini benar-benar aneh. Waktu mau masuk gudang, buka pintu gudang, jelek, kan dia bawa kunci, bawa apa, begitu pintu gudang dibuka, jelek, dia kaget mas. Kayak orang apa ya? Shock gitu loh, kayak antara sadar dan ndak sadar mas. Dia itu ndak bisa teriak, ndak bisa gerak, ndak bisa apa, kayak orang Jawa ketenggangan gitu loh mas. Diem gitu. Dilihatnya itu ada ular besar sekali mas. Itu ular beneran apa ular gimana? Nah itu kan dia itu kayak ular besar mas, hitam gitu di depannya gitu. Dia kan ndak bisa gerak, ndak bisa apa mas, cuma diem aja 1/5 menit lah gitu kan ya. Dia tersadar akhirnya, ya Allah, astagfirullahaladzim gitu. Ya Allah, ada apa ini, ada perlambang apa ini. Dia kan ketakutan. Iya. Nah dia lari ke teman-temannya. Waktu dia sadar itu ularnya masih ada? Ya enggak ada, sudah hilang, sudah enggak ada. Makanya dia kan langsung istighfar, langsung kaget kan ya. So dia ke teman-temannya, ceritalah ke teman-teman itu. Pasti enggak percaya nih. Betul. Zaman diceritakan kejadian, saya barusan melihat gini di gudang ular gini. Zaman ini masa di gudang kita kerja puluhan tahun masa ada gitunya. Bohong zaman paling zaman capek, paling zaman ngantuk. Tanggapannya teman-temannya gitu. Malah dibully ya. Nah malah dibully, akhirnya dengan perasaan yang campur aduk kan lah ya. Iya. Diem aja akhirnya kan disimpan terus, diem aja akhirnya. Singkat cerita, berapa bulan lagi dia mau ke gudang lagi mas, ngambil barang. Dia waktu biasanya kan nyuruh temennya, tolong ambilkan ini. Nah, kan dia bisa ada alasan untuk tidak ke sana kan. Nah waktu itu harus dia sendiri yang ngambil, soalnya temennya sibuk dengan urusannya sendiri, kerjaan sendiri. Dia mau ngambil itu antaranya takut, ya gelisah, gimana gitu kan. Wong sudah pernah tahu ada penampakan lah kasarnya gitu ya. Di pikirannya mungkin ada ular lagi. Iya betul. Akhirnya uang ini tugas ya, ibaratnya kerja, mau gak mau ya harus dilakukan. Akhirnya ke gudang lagi, tapi dia membawa pentungan mas. Bawa pentungan, bawa kunci. Takutnya kalau apa-apa, kalau sungguhan langsung dipukul gitu kan ya. Iya. Dia sudah tekad gitu untuk membesarkan hatinya mungkin ya, untuk membesarkan hatinya. Nah masuk gudang seret, ternyata ada ular lagi mas. Ular lagi? Iya, banyak ular tapi kecil-kecil. Oh, yang pertama tadi besar, sekarang banyak kecil. Iya, banyak kecil-kecil. Wah, banyak. Itu ular beneran? Ular beneran. Oh, yang ini beneran? Yang ini beneran, banyak. Ada salah satu ular itu warnanya hitam, nggak tahu itu ular apa ya. Iya. Ada yang mau nyerang.
Surat mungkin kan reaksinya ular kan gitu kan, ada orang mau nyerang, pikirannya kan gitu. Iya. Langsung dipukul, berhubung dia bawa alat kan, dipukul lah ular itu, des, dibunuh. Sambil dia teriak-teriak minta tolong ke temennya, ke teman-teman. Tolong, ada ular. Nah, teman-temannya kan dengernya kan cuma tolong. Iya. Ada ularnya kan nggak begitu dengar, akhirnya ke sana semua. Ya, ke sana dilihat memang ada ular sungguhan yang mati. Ditanya apa ada lagi? Banyak tadi, tapi yang lain itu hilang, Mas. Yang banyak tadi hilang? Iya, nggak tahu tuh hilangnya kemana, dicari keliling-keliling di dalam situ nggak ketemu. Yang mati tadi? Yang mati tadi tetap. Berarti cuma satu yang ketemu? Tetap dia satu. Itu gudangnya selebar apa kayak gimana? Ya besar, Mas, yang ya besar ya, ukuran gudang kan standar gitu kan, ya besar gitu kan, namanya gudang. Akhirnya dibuanglah ini ular itu, pokoknya dibuang gitu aja dah, dibuang. Itu kejadian yang sangat membuat bapaknya teman saya, bapaknya Mas Nanang ini sangat trauma. Nah, habis itu berapa bulan lagi kebetulan rumahnya ini pas waktu hujan ini Mas, apa itu bocor gitu loh. Oh, atapnya bocor. Nah, dia punya rencana mau renovasi rumah bapaknya Mas Nanang ini. Iya. Akhirnya dihitung-hitung uangnya ini kurang. Akhirnya dia pinjam ke bosnya. Ini. Nah, ini yang anehnya, biasanya kalau pinjam ke perusahaan kan memerlukan proses yang lama. Iya. Memerlukan proses yang lama, yang ke sana ACC ini kan gitu. Iya, benar. Itu enggak sampai 1 minggu itu cair uangnya. Dengan nominal yang besar loh, Mas. Besar ya nominalnya? Ya lumayan besar. Belasan? Ya puluhan, enggak sampai belasan, puluhan. Untuk renovasi rumah kan ya lumayan, Mas. Itu harusnya prosesnya lama itu? Ya lama, Mas. Nah, dari situ teman saya mulai agak-agak gimana gitu ya. Awal ceritanya gitu, rumah selesai direnovasi, ya Mas ya, rumah selesai direnovasi. Nah, itu mulai merasakan sakit. Oh, sebelumnya enggak merasa ya? Enggak, ya sehat seperti normal, kerja biasa. Kan pikirannya kan apa ya, kecapean gitu kan. Di rumah sedang renovasi, ada tukang ada apa, dia kerja pulang masih sore kan, pulang bantu apa-apa untuk terus malam kadang dia betulin apa yang kurang kan gitu ya. Ya. Nah, pikiran keluarganya kan kecapean, telat makan, kecapean gitu kan, akhirnya sakit, dibawalah ke rumah sakit. Nah, di sana akhirnya ceritanya itu begitu, Mas. Dari bapaknya ini buka omongan begitu. Singkat cerita, Mas ya. Ya. Singkat cerita, Mas Nanang ini WA saya. Mas, ayo anterin aku ke orang bentar tadi. Saya sudah dapat informasi dari bapak saya. Oh ya, ayo Mas, kapan? Loh, sekarang bisa? Loh, ayo. Kan gitu kan. Kamu sudah hubungi itu tadi orang pintarnya. Oh sudah Mas, ditunggu. Ya wis, ayo tak tunggu di rumah jemputan kan gitu. Singkat cerita, kita sampai di rumahnya orang pintar tadi. Ya, ayo Mas masuk is. Biasa akhirnya ditanya sama orang pintar tadi, gimana Mas? Sudah ada jawaban dari bapaknya sampean? Diceritakanlah cerita yang tadi ke orang pintar tadi. Sehingga cerita sudah selesai, tiba-tiba mungkin, loh bener kan? Yang saya alami, yang saya lihat gitu kan. Oh, sudah tahu berarti. Sudah tahu. Loh, zaman kok nggak ngomong gitu kan, katanya teman saya Mas Nanang. Gini loh Mas, saya ini takutnya ini suudon apa gimana kalau timbul ini fitnah nanti timbul ya. Fitnah nanti, ya kan? Dari cerita itu berarti yang saya lihat tentang
apa yang dialami Bapak Saman itu benar adanya. Nah terus, Pak gimana? Apa? Kenapa Bapak saya ini sakitnya apa? Gini Mas, Bapak Saman itu, ya gimana ya mau ngomong itu kayak iya kayak enggak sih. Orang benar berat sekali. Takutnya teman saya ini emosi apa gimana gitu kan ya. Sambil menenangkan teman saya, orang benar ini ngomong, Bapak sampean Mas jadi target. Iya. Tumbal apa? Iya. Jadi target apa Pak? Jadi target tumbal perusahaan sampean, sampean. Langsung lemes kan? Jadi di tempat kerjanya dia dijadikan tumbal ya intinya. Iya. Apa untuk kemajuan perusahaannya mungkin? Mungkin iya. Ya kan kita nggak tahu apa yang dilakukan sama orang kan kita nggak tahu. Itu kan urusannya pribadi, tanggung jawabnya pribadi kan Mas ya. Kemungkinan besar iya kan gitu. Terus teman saya ini tanya, gimana solusinya Pak kan gitu. Gini aja Mas, sama tak kasih air, ini sudah tak kasih doa di dalamnya ini, nanti pulang sampean minumkan ke Bapak sampean sambil sampean dibasuhkan ya, disepon ya, dibasuhkan di Bapak sekujur tubuhnya Bapak sampean. Airnya itu kira-kira seberapa? Ya sebotol besar gini loh. Botol besar ya. Nah, biasanya nanti kalau tinggal separuh bisa ditambah lagi airnya gitu. Nanti kalau ada apa-apa nggak usah kesini lagi Mas, sama cukup WA apa telepon gitu kan. Dari situ kan kita ngambil kesimpulan bahwa orang pintar ini juga angkat tangan kan, nggak mau langsung turun segini kan ibaratnya untuk penyembuhannya langsung bisa kan, itu kan biasanya. Mungkin takut kena resikonya ya. Kemungkinan besar gitu, kemungkinan besar takut kena dampak resikonya apa gimana kan kita nggak tahu, itu kan urusannya beliau-beliaunya kan, mereka itu. Akhirnya kita pulang lah, terima kasih, kita kesini kasih ini kan gitu. Kita pulang, nah sama Mas Nanang ini diminumkan airnya ke bapaknya itu, terus di sepon-semprotkan itu kan ya, dibalurkan di sekujur tubuhnya. Alhamdulillah Mas, waktu itu tidak seperti yang malam-malam berikutnya. Malam-malam yang kemarin-kemarin itu Mas, maksudnya dia bisa, bapaknya Mas Nanang ini bisa tidur nyenyak. Sebelumnya susah tidur ya? Susah tidur, apalagi kalau malam itu kayak ketakutan gitu. Takut? Iya. Takut karena apa? Nah, takutnya ini kalau menurut ceritanya Mas Nanang yang dialami sama bapaknya ini, dia itu didatangi oleh sosok-sosok yang serem-serem gitu Mas. Yang mau mencekik, yang ada di atas apa itu pelapon, batang gini, wah menakutkan. Akhirnya kan nggak tahu antara itu halusinasi antara orang sakit apa sungguhan kan nggak tahu, tapi ceritanya begitu. Iya, lanjut. Nah, menarik ini. Dia gitu. Akhirnya beberapa hari kemudian Mas Nanang ini main lagi ke rumah. Tak tanya gimana perkembangannya. Alhamdulillah Mas, sudah enak gitu ya, sudah nggak seperti malam-malam yang dulu-dulunya, sudah bisa tidur setelah dapat air tadi ya. Iya, sudah dapat air tadi, sudah dapat tidur. Oh ya, akhirnya itu airnya untuk berapa hari itu? Nah ini airnya ini aslinya kalau nggak lupa ya bisa untuk berhari-hari Mas. Berhubung lupa nggak ditambahi air lagi, cuma 4 hari kalau nggak salah. Nah waktu itu Mas Nanang ke rumah saya hari kedua, dia bilang bapaknya ini sudah agak mendingan gitu hari kedua. Bentar, yang tadi yang dimaksud ditambah air itu air dari mana? Ya ibaratnya kopi ini Mas ya. Ya, kopi ini saya minum.
kan airnya kurang. Iya. Ibaratnya ini air putih lah ya. Iya. Saya minum, seret, airnya kan berkurang. Kalau enggak ditambahi kan berkurang terus, habis. Nah ini ditambahi air baru. Air barunya air dari orang pintar apa? Oh ya dari rumahnya sendiri. Air sembarang. Yang penting air putih gitu. Oh iya ya. Entah itu air PDAM, air sumur, air kemasan, nggak tahu. Yang penting ditambah lagi airnya. Nah itu lupa. Habis nggak bilang gitu loh. Akhirnya kan cukup 4 hari. Nah, waktu Mas Nanang ke rumah itu hari kedua itu ngomongnya apa itu sudah bisa tidur enak, nggak seperti biasanya gitu kan. Hari kedua, ya kan? Iya ya. Nah beberapa hari berikutnya, entah itu 3 hari, 4 hari itu kan nggak begitu menganukan ya, datang lagi, mampir lah. Kalau mau kerja kan mesti lewat depan rumah saya, mampir. Kok gini lagi gitu ya? Kamu lagi? Enggak, kok murung lagi. Oh, mukanya Mas Nanangin loh, ada apa lagi tak gitu kan. Anu Mas, bapak kambuh lagi loh, kok bisa kan gitu ya. Setiap malam ini dapat berapa hari, pokok airnya habis itu kambuh lagi gitu. Terus sudah telepon ke orang pintar yang ngasih air, sudah Mas, katanya suruh Tira itu pindah rumah ya, pindah rumah. Akhirnya ya terus rencananya kapan kan kita gitu kan ke Mas Nanang. Ya rencananya sore ini Mas, tak pindah, tak ajak ke rumahnya bulik saya, tante bulik gitu ya. Ke tante Ya, adiknya ibunya itu ke sana. Ini habis ini langsung ke sana. Ya wis, hati-hati kan tak gitu kan. Kebetulan kan di rumah buliknya Mas Nanang ini dia punya kumpulan jemaah apa gitu kan, saya enggak begitu paham. Intinya jamaah gitu ya? Iya, untuk mendoakan ikhtiar juga kan gitu ya. Akhirnya dibawalah ke sana. Bawa ke sana. Dan di sana itu nggak tahu ritual apa, yang penting ikhtiar untuk penyembuhan sakitnya itu kan. Tapi ya sudah tahu kalau itu ada gangguan-gangguan non teknis gitu kan, ibaratnya gangguan gaib gitu kan, non medis itu kan sudah tahu dari cerita itu kan, sudah tahu, banyak keluarganya yang tahu. Nah waktu itu setelah di sana beberapa hari ya, saya diajak ke sana. Mas, zaman kalau ndak repot buat teman saya Mas, loh apalagi ya kan gitu ya, nggak usah sungkan, ngomong aja kan gitu kan ya. Nanti pulang kerja tak jemput sama yo, temenin aku begadang. Ya ndak lama lah, paling jam 1 jam 2 kita pulang. Gue ya wis, tak pikir sampai pagi kan gitu ya. Singkat cerita, saya diajak ke rumah buliknya. Diajak ke rumah buliknya itu kaget saya Mas, lihat bapaknya itu Mas. Kenapa? Oh, hati kayak tidak kuat Mas. Jadi badannya ini kayak gatel gitu loh Mas. Iya, gatel. Digaruk ini tapi kayak sisik gitu loh Mas. Sisik ular. Iya, sekujur tubuhnya gitu Mas. Sama wajahnya juga? Wajahnya ini kayak bengkak gitu. Kayak bengkak gitu. Diam, katanya orang-orang sana itu sering kesurupan gitu. Sering kesurupan. Tiba-tiba kayak kejang-kejang, kayak tapi mau. Sebelum di situ apa juga kesurupan? Nah, nggak tahu saya kalau itu. Kalau itu nggak cerita teman saya ini. Yang tahu saya itu. Jadi intinya waktu di rumahnya tante sering kesurupan ya? Iya, nggak, volumenya nggak begitu sering, tapi tiba-tiba kayak orang apa ya? Kejang gitu loh. Kejang. Nah, nah kan waktu itu kira-kira setengah malam lah gitu ya, ada ya mungkin cara orang-orang itu untuk melakukan pengobatan kan, dibawa keluar dari kamar ke tempat yang agak lebar gini untuk melakukan pengobatannya.
sana mas ada kejadian-kejadian yang sangat-sangat mungkin saya ini takut mas. Tapi di situ rame orang ya? Rame orang. Ya ramenya ya enggak sampai puluhan gitu, enggak. Ya cukup keluarga sama orang-orang yang membantu untuk Jamaah tadi. ya saya jamaah apa enggak saya kurang tahu mas. Yang jelas di sana teman-teman yang saya tahu ya, teman-temannya buliknya Mas Nanang ini untuk berdoa untuk kesembuhannya bapaknya Mas Nanang ini. Nah di saat melakukan penyembuhan itu doa-doa apa gitu, tiba-tiba tuh mas terdengar suara kayak petasan mas, doa gitu. Wah kaget, apa ini? Tenang mas, ini perang mas, perang gitu. Maksudnya petasan di mana itu? Di genteng mas. Oh di atas mas. Di luar. Jadi rumahnya di luar gini, genteng ini duar. Dengar saya gitu. Iya. Dua terus mas, sering gitu. Saya kan takut. Wah nanti kalau bleset saya kena gimana kan gitu kan ya. Iya takut. Takut kan ya. Masanya kan nggak tahu, nggak lihat. Kan gitu kan. Tenang mas, di sini tempat ini sudah disterilkan katanya gitu, sudah dipagari kan gitu kan. Dibentengi. Jadi nggak bakal masuk. Kalau gitu biasanya mas kalau gitu dengar itu bentrok nggak bisa masuk kan gitu. Wah sering mas, setiap didoain diapakan gitu, duar gitu, duar sampai apa ya, merinding takut tuh mas. Ya Allah kok sampai gini, baru tahu itu saya mas kejadiannya. Kayak kalau benar-benar berbahaya ini ya itu. Jadi nggak tahu ini perang apa, bentrok apa kan nggak tahu saya kan ya. Benturan energi mungkin kemungkinan ya. Gitu, kemungkinan benturan energi atau apa kan kita awam soal itu kan. Iya. Yang tahu kan ya yang di sana yang melakukan pengobatan itu kan. Akhirnya berkurang, pengobatannya selesai untuk malam itu, kembali ke kamar lagi. Saya lihat jam sudah jam 1 lebih. Setelah istirahat kasih makan gitu ya, itu saya pulang, diantar pulang. Perasaan bahayanya gini ya kalau kena bermain dengan alam gaib gitu ya. Iya. Mudah-mudahan saya enggak gitu kan gitu ya. Enggak jadi korban lah. Jadi korban ya, enggak jadi yang mengorbankan gitu kan ya. Nah, itu pengobatan itu dilakukan secara terus-menerus selama 40 hari katanya gitu. Selama 40 hari. Dan tiap hari ada ledakan ya? Kemungkinan iya. Waktu itu yang saya saksikan, ya saya dengar sendiri. Dua, tenang mas. Ada yang menetralkan, ada yang apa gitu. Nggak boleh keluar, lihat nggak boleh ya? Keluar rumah? Nggak boleh. Takutnya kalau keluar ngenai yang lihat gitu kan. Oh iya. Takutnya begitu. Jadi tenang mas, di dalam aja mas. Santai aja mas, rokok-rokokan aja mas gitu kan. Akhirnya pulang. Nah itu kan terus dilaksanakan. Nah singkat cerita, Mas Nanang ini mampir lagi ke rumah. Tak tanya, gimana mas perkembangannya? Alhamdulillah mas, sudah enakan bapak. Jadi kulitnya yang gatal-gatal kayak bersisik itu sudah sembuh. Muka-mukanya yang bengkak ini sudah normal, sudah mau makan. Sampean kalau mau pulang kerja tak jemput mas, lihat ke sana. Ya ayo wis, kan penasaran kan saya kan ya. Lihat awalnya kejadian kayak gitu begitu menyeramkan, terus dapat kabar yang menggembirakan kan penasaran, kepingin tahu, menyaksikan sendiri keadaan bapaknya Mas Nanang ini kan. Akhirnya saya ke sana sama Mas Nanang, lihat, sudah ingat sama saya. Loh, awalnya lupa. Awalnya ya enggak tahu, cuma gini-gini tok. Enggak kenal sama siapa itu, enggak paham. Gitu. Iya. Salah. Yuk rokok aja kan gitu bahasanya, minta rokoknya saya. Wah, wis enak ini ya. Kasih. Tak sumetkan gitu kan ya. Kasih rokok. Wah, enak ini kan dia cerita. Alhamdulillah, ada perkembangan yang
sangat-sangat signifikan kan ya dari di sini. Setelah itu ada cerita lain, Mas. Ada cerita lain itu saya diceritain sama Mas Nanang itu gini. Waktu itu teman-temannya kerja di saat awal-awalnya di sana. Teman-temannya kerja, temannya siapa? Bapaknya. Oh, bapaknya. Ya, temannya bapaknya kerja itu istilahnya itu menjenguk gitu loh, Mas ya. Menjenguk bapaknya ini. Menjenguk. Ada salah satu teman akrabnya bapaknya Mas Nanang ini cerita. Ini saya dikasih tahu ya pas waktu kesana yang kedua kalinya itu, sebelumnya enggak dikasih tahu bahwa sebelum kejadian yang menimpa bapaknya Mas Nanang ini dia kok pernah ada kejadian yang sama pada temennya yang satu kerjaan itu. Oh, satu kantor ya? Iya ya, satu tempat kerja itu. Ya. Satu tempat kerja itu. Satu tempat itu ada kejadian kok sama. Kan gitu. Berarti bener ini. Anggapan apa itu menambah apa ya? Dugaan itu semakin bener. Asumsi itu semakin kuat. Itu ceritanya itu sebelum yang kedua loh, Mas ya. Sebelum yang yang kedua. Jadi waktu ditirahkan, ibaratnya dipindah ke buliknya itu, iya. Beberapa hari sesudah saya ke sana, temennya itu datang menjenguk terus cerita itu. Paham kan maksudnya ya? Iya. Nyambung kan ya? Nyambung. Nah, diceritakan bahwa sebelumnya kejadian yang menimpa bapaknya Mas Nanang ini ada temennya yang begitu juga sama, kejadiannya sama. Dan akhirnya meninggal, Mas. Yang temannya yang itu pertama ini meninggalnya apa? Soalnya keluarganya ini ibaratnya itu nggak mau berusaha, nggak ikhtiar ya? Bukannya nggak ikhtiar, nggak mau berusaha gitu ya. Kejadiannya sangat cepat, nggak seperti yang dialami sama bapaknya Mas Nanang ini. Begitu sakit dek langsung berapa hari meninggal gitu loh. Paham kan maksudnya ya? Kalau ini kan masih berbulan-bulan kesannya gitu. Nah, berarti kan ini benar-benar jadi target tumbal pesugihan di perusahaan tempat bekerja bapaknya tempat bekerja itu, ya kan? Iya bisa dugaan jadi itu kan semakin kuat kan dengan cerita temennya bapaknya Mas Nanang ini kan. Nah itu, oh iya bener berarti. Nah biasanya kan bosnya ini kalau ada karyawannya sakit dia ikut jenguk. Ini sama sekali enggak. Waktu di rumah sakit, di rumah enggak sama sekali enggak. Bosnya ini ya juga enggak keluar. Di dalam terus gitu loh. Kalau ada apa-apa nyuruh orang. Jadi jarang nemui karyawannya gitu. Waktu kejadian itu. Nah, singkat cerita sudah enak sudah apa, dibawalah pulang lagi ke rumahnya sendiri, gitu kan sudah merasa sehat, sudah merasa apa, bisa jalan, bisa makan enak, pulanglah ke rumah. Nah pulang ke rumah itu ternyata masih gitu juga, Mas, malah lebih ekstrim, Mas. Kumatnya enggak begitu disakitnya ya. Kalau disakitnya itu enggak begitu sakit, cuma ketakutannya luar biasa. Takut kenapa? Nah takutnya itu kalau malam itu didatangi sama makhluk astral gitu loh, Mas, makhluk halus gitu loh, yang mau dicekik, yang mau dibawa, yang mau diapa. Itu istri sama anaknya perempuan, ibu sama adiknya Mas Nanang ini tahu lihat makhluk halusnya itu. Penampakannya itu, cuma ya enggak begitu langsung gini, enggak. Waktu itu tahunya itu bapaknya ketakutan, dia nunjuk sesuatu gini, ditolehlah sama berdua tadi ya. Iya. Ada sekelebat bayangan gitu, berarti menandakan itu bener kan gitu kan. Kalau bapaknya ketakutan, ada sesuatu yang menakut-nakuti gitu kan ya, gitu. Kejadiannya terus begitu, Mas. Ya kan di rumah kan cuma bertiga, kadang kalau siang adiknya ini, anak yang perempuan ini kerja,
nggak tahu saya kerjanya di mana. Nah itu terus gitu, akhirnya kan kondisinya lemah, ngedrop gitu kan. Di samping itu mungkin sudah apa ya istilahnya itu, semangatnya untuk sembuh itu mungkin ya nggak tahu dari apa kan gitu ya. Sudah berkurang, apa sudah capek, apa badannya sudah nggak kuat lagi kan, nggak tahu juga kan begitu. Akhirnya dalam kondisi yang lemah itu Mas Nanang ini telepon ke saya, ke buliknya, ke apa, buliknya sudah suruh mengikhlaskan gitu ya, kalau sembuh ya dapat mujizat dari Allah kan gitu. Intinya sudah pasrah lah, sudah berusaha sedemikian rupa, sudah ikhtiar kemana-mana, tetap belum ada perkembangannya ada, cuma balik lagi sakit lagi kan gitu. Nggak ya bisa sembuh 100% ya. betul, itu nggak bisa sembuh 100%. Singkat cerita, akhirnya bapaknya Mas Nanang ini meninggal, Mas. Innalillahi. Meninggal dunia. Dan pesannya dari teman-teman dari apa itu, yang sabar Mas, jangan ada dendam kan gitu, jangan ada dendam, biarkan kejadian ini terakhir kali yang dialami oleh keluarga kita. Dari buliknya itu ngomong gitu, mudah-mudahan tidak sampai memakan korban tumbal lagi ke teman-teman yang lain. Begitu Mas ceritanya Mas. Ya, ini saya jadi ada pertanyaan ya. Kira-kira setelah ada penumbalan itu apa yang terjadi dengan perkembangan kantor itu? Nah kalau itu saya nggak tahu Mas. Soalnya setelah itu sudah tidak ada informasi apa-apa lagi Mas. Ya semoga Gitu. sudah nggak ada kelanjutan penumbalan tadi ya, Iya kasihan. Mas. Jadi tumbal pesugihan perusahaan Mas. Kasihan. Oh, berarti sekian ceritanya. Iya Mas. Ya kasihan. Kasihan. Tragis. Nah, begitulah cerita dari narasumber dari Mas Hendy. Nah, intinya di sini jika teman-teman ingin atau sedang bekerja dimanapun ya harus tetap waspada dan berhati-hati ya. Dan jangan lupa berdoa. Ya, jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dulu bersama saya Putra Christian. Salam merinding. Rinding.